bahkan nggak usah ngobrol Mas Teguh, kita pulang dengan energi yang happy. Beda, orang rumah juga ngelihat kalau kayaknya bener lah yang lagi dia kerjain lah, dukung aja. Jadi gitu ya. Sesimpel itu, sesimpel energi kita yang dipancarkan dengan positif di rumah gitu. Tapi kalau teman-teman pulang dengan energi ngeluh, energi bos gua nggak bener nih, teman gua goblok nih, semuanya gitu nyampe ke rumah. Bayangin kan pasangan Anda kayak betul. lu nggak pengen ganti kerjaan apa kan jadi gitu. Betul. Udahlah sih, udahan aja, gue juga nggak pengen banget duitnya, yang penting lu bahagia. Ujungnya gitu kok teman-teman. Lah kalau bahagia terjadi di depan, mereka nggak akan komplain. Dan yang menarik, ini narik rezeki. Nah, jadi gulungannya begitu. Oke, selamat sore Mas Fadli. Ini nggak pernah. Ya, Oke, halo Mas Teguh. aku akan selalu berbeda-beda nih nanti. Oke, obrolan kita makin hari makin menarik loh Mas Fadli. Yes. Kenapa coba? Karena lebih kepada personal ya, lebih kepada kejadian-kejadian dari teman-teman ini yang kita angkat gitu ya kan. Seperti kemarin itu dari pertanyaan komen YouTube ya kan, dari teman-teman kita jawab, kita angkat gitu kan, dan tentang kehidupan yang sedang kita alamin juga gitu kan. Betul. Jadi lebih ngena lah gitu, bukan hanya sebuah judul jika ini ya gitu kan, bagaimana caranya, tidak, tetapi lebih kena. Maka dari itu teman-teman, kita di sini ya butuh juga komentar dari teman-teman biar video-video kita ke depannya juga lebih kena ke teman-teman gitu ya. Nah, ini ada salah satu dari teman kita juga, komentarnya tuh udah 1 bulan yang lalu ya Mas ya. Komennya begini loh Mas, aku merasa orang spiritual. Maksudnya semua orang punya potensi menjadi spiritualis. Setuju. Aku sih memang belum kaya seperti orang-orang. Pengen juga kaya seperti orang-orang, tapi jika hari ini masih serba kekurangan, ya nggak apa-apa, tetap bersabar. Walau ada rasa sedih ya, tapi nggak perlu terus-terusan bersedih, karena itu juga tiada gunanya ya. Tetap sabar dan berusaha untuk menjadi bahagia, nggak pura-pura. Nah, apakah tetap bagian dari abundance block? Oke, singkatnya dulu ya, mungkin nanti kita bisa kembangin. Positioning berusaha bahagianya ini perlu menjadi beneran bahagia. Nah, ini teorinya dulu ya, nanti contoh-contoh prakteknya kita bahas. Jangan ada effort berarti ya, aku harus effort bahagia. Iya. Sama halnya seperti kita berusaha untuk bisa seperti itu dalam kondisi di mana kita masih menjadi lawan gitu. Nah, Anda perlu yakin gitu, sepenuh hati meyakini bahwa bahagia itu sekarang dan terasa. Ya udah, gitu. Nah, secara teori mungkin susah teman-teman. Anda memang perlu praktek bahagia gitu. Makanya kenapa teman-teman, ini saran tips ya teman-teman ya. Teman-teman perlu cari partner hidup yang membahagiakan. Pasangan hidup, teman sejati, sahabat tongkrongan yang memang membahagiakan gitu. Dirimu inget nggak? Seringkali kita punya bercandaan dulu ya ketika kita mulai bangun bisnis bareng gitu ya. Satu hari dimana kita punya bercandaan itu, sudahkah Anda sombong hari ini? Gitu. Sudahkah kita ketawa hari ini? Karena job desk kita setiap hari itu cuman sombong dan ngatain orang. Itu masih zaman itu ya. Sampai hari ini gitu kita masih bahas tentang itu loh. Kalau kita rapat itu kan ya isinya cuma ngatain orang, udahlah gitu-gitu. Tapi gini, dalam konteks kata-kata itu, di dalam konteks kami teman-teman, itu tuh konteks yang kalau kita kumpul kita pasti happy. Gitu. Dalam keadaan apapun gitu. Makanya saya tadi mikir sama Mas Teguh, bro ada pertanyaan ini kita bahas yuk di video. Begitu dibaca, saya merenung cukup lama. Kenapa seseorang bisa merasakan seperti itu dan kita enggak ya? Gitu. Nah, akhirnya kan jadi mulai ke pola nih. Apa pola yang kita skip? Apa hal-hal yang dalam proses kita bertumbuh, dalam proses kita membangun perusahaan-perusahaan ini, misalnya membangun tim, membangun keluarga, membangun diri kita sendiri gitu ya. Kok nggak pernah saya ngalamin perasaan seperti itu? Gitu. Saya jadi bingung nih sama Mas Teguh kan tadi. Pertanyaannya jadi 2. Apakah memang saya tidak pernah gagal?
Kayaknya smooth aja gitu kan, naik, bahagia aja semua sepanjang masa. Atau kita pernah tapi kita nggak sadar. Tidak nggak sadar, betul. Gitu. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Setelah kita slowing down the process begitu ya, kita coba cari. Masa ya kita nggak pernah ini sih susah? Oh banyak ternyata ya, gitu. Banyak. Berarti yang kedua Iya. kita nggak sadar gitu. Kita pulang nggak bawa duit, kita jarang pulang, kita bahkan harus nginep ketika bangun sesuatu kan, kita belajar habis-habisan, kita sampai tengah malam diskusi, terus pulang dan tetap belum punya hasil gitu. Kok pasangan kita nggak komplain ya? Kenapa ya? Gitu. Harusnya mereka tuh komplain loh dalam kondisi yang sangat mudah, bilang sama kita, udahlah kalau emang hasilnya nggak ada, kamu cari kerjaan lain. Gitu. Tapi enggak loh. Gitu. Apa yang terjadi ya? Gitu. Nah tadi makanya saya mikir, ini kayaknya praktek yang tanpa sengaja kita lakukan dari teori yang kemarin-kemarin ini mungkin kita udah sampaikan ke teman-teman semua tentang energi syukur, tentang energi bahagia. Di mana setiap hari, setiap saat kita selalu syukur dan bahagia. Walaupun prakteknya bukan meditasi. Gitu. Tapi ya apa aja bahagia gitu. Long day loh, sepanjang hari kita bahagia loh. Sepanjang hari kita bahagia teman-teman. Kita ngekos gitu ya. Masih dalam suasana Ramadan nih gitu kan misalnya ya. Bayangin teman-teman, kita ngelalui bulan puasa di mana kita nggak tahu besok sahur mau makan apa. Dan gak ada duit kan. Tapi ya kita ngekos masih berempat waktu itu misalnya gitu kan. Nah ada saya, Mas Teguh, Mas Angga, satu orang lain gitu misalnya. Nah di kondisi kita membangun seperti itu, kadang-kadang kan kita udah jam 1 pagi gitu ya, gimana besok puasa kan. Kalau pulang nanggung besok pagi harus datang ke sini lagi kan, harus ngelanjutin kerjaan, harus ngobrol, harus segala macam. Terus gimana? Buat sahur, yang di rumah sih ada lah gitu. Cuman buat bareng di sini gimana gitu. Akhirnya kita beli super bubur kan gitu ya. Super bubur murah soalnya kan. tinggal dituang air putih, itu lebih murah dari beli bubur ayam yang sebenarnya gitu. Dan ya Kita ngalamin ya gitu itu ya. ngalamin loh. 1 bulan Ramadan itu kita super bubur Mas Teguh. Buka puasanya gimana? Pakai mie goreng dan telur yang diacak-acak supaya telurnya satu bisa buat bersama. Habis itu mie gorengnya Dan makannya di wajannya. di penggorengannya gitu supaya nyuapnya masing-masing satu. Habis gua lu, habis lu, habis lu gua. Gitu lagi kan. Keliling. Tahu nggak komentar kita apa? Apa? Enak banget. Sampai hari ini gue mencintai mie goreng seperti waktu itu loh. Kayak mie goreng tuh udah konotasinya kebahagiaan. Iya. Hari ini masih kerasa. Gitu. Kemanapun kalau misalnya kita ke rest area gitu ya, orang-orang pesan pop mie, pesan ini, gue mendingan mie goreng deh karena ini kayak mengulang masa bahagia. Iya. Bener. Gitu, mie goreng. Nah, ternyata kita ngelalui loh kondisi-kondisi kayak gitu. Lu inget gak ketika kita nggak punya omset gitu kan? Sharing profit gitu. Sharing profit dulu aja ya gitu. Nih duit kas kita bersama cuma ada segini nih, kalau dibagi masing-masing cuma dapat 500.000. Ya udahlah 500.000 bisa dibawa pulang. Gitu. Yang penting dibawa pulang. Gitu. Nah bahkan mungkin dirimu inget, ada satu teman kita sekarang dia udah nggak bareng kita lagi gitu ya. Jadi di kondisi kayak gitu, mungkin bedanya kalau saya, Mas Teguh, Mas Dwi Nanggara gitu ya, kita bisa bawa diri kita pulang itu dalam kondisi yang dihargai, sehingga kita tetap bisa punya value diri yang pantas di mata anak istri kita, orang tua kita gitu ya. Walaupun tetap sama gitu ya, jarang pulang dan gak bawa duit, tapi karena kita excited pulang, kita dalam kondisi di mana mereka percaya gitu. Jadi cerita yang dibawa pulang itu, besok mau berangkat lagi nih, lagi seru, lagi ada yang dibangun ini, kayaknya gede ini. Itu menular visi itu ya, kebahagiaan itu menular dan mereka percaya. Tapi kan ada teman kita juga yang
dipandang sebelah mata dengan gak usah pulang, dikatain tanda kutip sama orang tuanya, ya kayak gitu kan. Udah mah jarang pulang gak punya duit, ngapain kamu di sana? Nah, dalam kondisi itu juga kan, wah kalau gitu udah deh kita sisihin deh. Sebagian ini kita sisihin, bikin dia bisa pulang naik gokar, pulang pakai jas, kasih duit agak banyak sama orang tuanya. Gitu. Itu sampai kita alamin, kita lakuin. Karena ya tadi teman-teman, kebahagiaan tuh gak bisa dipalsuin gitu loh. Dan bener kejadian, begitu dia pulang naik mobil, biasanya kan naik ojek kan gitu ya. Dia pulang naik mobil, nyampe ke depan rumah, dia turun naik jas. Mama aku baru dapat bonus. Oh iya. Kayak Aladin dia. Dia pulang pakai jas, nyampe di rumah, mama aku baru dapat bonus. Ini buat mama, gitu. Padahal itu duit kita yang segitu-gitunya, duit bersama, gitu. Tapi dari situ dia akhirnya ngobrol. Dia akhirnya, oh ternyata lumayan ya, udah mulai bagus ya usahanya ya. Oh udah mulai ini ya perusahaannya. Terus dia dapetin happy-nya, dia balik lagi ke kantor besok dalam kondisi yang berbeda 180 derajat, jauh lebih bahagia gitu. Nah, bahagia ini yang seringkali jadi bagian yang terpisah dari banyak orang menurut saya. Betul. Puzzle-nya nggak lengkap mereka ya. Iya. Harusnya bahagia dan syukur ini tadi ya kan, itu harus jadiin satu gitu ya. Harus dijadiin satu. Justru malah menurut saya ini yang paling duluan kejadian gitu. Karena kalau sama kayak kita six phase meditation ya, kenapa teman-teman yang namanya sayang dan syukur ditaruh di depan? Karena kita perlu punya bensin untuk memaafkan. Perlu punya tenaga untuk bisa berpikir mau ngapain 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bahkan. Gitu ya. Punya keyakinan bahwa Tuhan tuh selalu memberkahi kita gitu. Kita gitu, betul. Itu kan butuh tenaga. Makanya diisi dulu dengan perasaan bahagia, perasaan syukur. Kalau kita udah ngerasa, teman-teman gue sayang semua sama gue nih, sampai di titik dimana teman-teman ngerasain kalau teman-teman itu punya tempat di dunia ini. Nah itu penting banget. Ketika teman-teman ngerasa bahwa, gue punya tempat di mana gue bisa bahagia bareng, gue didengar, diakui, dicintai. Saat itu uangnya datang. Aku teringat ini Mas Fadli, 5 orang teman kamu mencerminkan diri kamu. Ya. Kan gitu. Atau buku apa yang kamu baca, ya itulah kamu kan gitu kan. Atau sosial media yang kamu scroll ya apa ya kan yang di sama aja. Itulah kamu. Ya, inner circle kita yang mempengaruhi kita. Inner circle kita yang mempengaruhi kita. Nah, mungkin buat teman kita yang tadi bertanya, Mas Teguh, seandainya teman-teman yang lain ya yang nonton video ini itu ngerasain hal yang sama, di mana teman-teman juga punya jiwa spiritualis gitu. Saya mah nggak apa-apa gitu. Saya mah udah nerima kok. Saya mah baik-baik aja. Itu good. Menurut saya itu bukan abundance block. Tapi di titik berusaha bahagia tapi susah, nggak bisa, masih dalam kondisi effort untuk bahagia. Nah, ini perlu diganti dengan kondisi-kondisi yang teman-teman bisa secara otomatis bahagia. Gitu, diciptakan dengan sengaja kondisinya. Nongkrong sama teman-teman yang memang lebih kaya, yang lebih happy gitu ya, yang lebih bahagia walaupun mungkin masih di level yang sama Anda. Nggak harus necessarily lebih kaya, tetapi lebih bahagia. Ini penting gitu. Karena kalau orang-orang yang kalau ketemu itu ketawa, nah ini nih yang justru mendatangkan energi positif untuk membuat kita dapetin rezeki lebih banyak. Jadi magnet rezeki itu. Gitu. Kita ada beberapa komunitas sebenarnya kan gitu ya. Komunitas keagamaan kita ada di sana kan. Dan kita saat itu kumpul sengaja datang. Rumah saya jauh loh Mas Fadli ya kan gitu. Sengaja datang memang cuma pingin ketemu kalian gitu ya kan. Dan ujungnya cuma main pingpong gitu ya kan. Tapi ya tetap bahagia. Gue nggak tahu ada perasaan gue harus bahagia, gue harus ada otak gue yang perlu diisi nih, yaitu kebahagiaan. Gue datengin kan kayak gitu kan. Begitu juga ketika kita di perusahaan kan, di kantor itu yang masih di apartemen dulunya gitu, gue harus dateng ini. Kalau nggak dateng gue rugi hari ini, gue nggak bahagia. Nggak ikutan ketawa hari ini ya. Ketawa. Nah, coba teman-teman, ada nggak teman-teman yang punya circle yang seperti itu? Gitu ya. Kalau misalnya punya circle seperti itu, pertahankan kalau saya bilang.
Pertahankan dan coba membangun mimpi dari sana. iya, gitu, betul. Lanjutin aja kebahagiaannya. Saya nggak tahu apa yang bisa teman-teman temui ya, tapi ya cari, cobain dapetin itu. Anda berhak bahagia, ini penting. Jadi pindahin dari kuadran pola pikir di mana bahagia itu susah atau harus berusaha menjadi lah pasti bahagia sih gitu ya. Apa ya ada duitnya? Jawabannya ada. Nggak harus hari ini tapi pasti ada. Gitu, pasti ada. Jadi itu yang perlu teman-teman cari. Dulu tuh kita kita karena tahu bahwa bahagia itu harus terjadi ya. Kita nggak tahu secara teori itu mendatangkan kekayaan waktu itu. Ya susah juga kondisinya. Cuman bahagia itu sebuah keharusan sehingga kita memang dengan sengaja mentranslate apapun yang terjadi dengan kondisi di mana ada checklist bahagianya nggak yang dikerjain. Kalau nggak ada nggak mau. Jadi sampai kayak gitu tanpa sadar gitu. Kita tahu kita trader dulu kan teman-teman ya. Sampai hari ini masih. Tapi kan trader itu mungkin banyak orang bisa translate dengan cara yang berbeda ya. Trader itu stres, trader itu penuh tekanan, trader itu dianggap judi, trader itu aneh-aneh lah segala macam. Tapi di kepala kita trader ini, ini sebuah pekerjaan yang prestisius sehingga otak kita harus selalu dikalibrasi. Harus bahagia. Makanya kita menciptakan sistem di mana kita ketika nungguin sebuah strategi trading bekerja, kita main PES. Main PES nih. Berangkat nih, nanti mereka ketawa main PES, gue gak ikutan kan jadi gitu. Lu ngerasa gitu gak? Masa gue gak berangkat gitu. Main PES bosan ngapain kita? Nonton. Kita berangkat ke bioskop tuh cowok-cowok. Kita main PES itu Mas Ardi, dihitungin loh. Udah menang ya, Punya akumulasi skor menang. Punya gitu. Catatan buku merah gitu ya. Iya lagi bukunya merah. Buku merah mana? Bukunya sampulnya merah dan itu jadi buku catatan dosa itu. Siapa yang kalah catat situ, catat situ gitu. Ini lagi menarik Mas Adi ya. Kita lihatlah grup-grup atau orang yang tadi dulunya bukan siapa-siapa gitu kan, itu berasal dari kelompok loh. Kelompok yang kayak contoh gini lah, Facebook. Kan dari 3 orang mereka kan gitu ya kan. Iya. Dari inner circle positif. Siapa lagi? Adalah banyak lah teman-teman ya, mungkin bisa cari lah gitu. Banyak. Rasanya semuanya Mas Teguh. Gitu. Pasti dari kolaborasi. Dan hari ini eranya era kolaborasi sih. Jadi bukan lagi individual success ya, tetapi kolaborasi. Nah, yang menarik adalah bahagia itu mudah datang di circle yang tepat. Dan nggak bisa sendirian. Sendirian lebih susah daripada punya circle. Dan gampang nyarinya kok. Orang-orang yang sevisi sama kita, which is memang sedikit, yes saya paham teman-teman, sedikit orang yang pengen sesukses itu di kepala Anda gitu ya. Teman-teman punya impian berbagai kemewahan gitu lah ya, mobil mewah, rumah mewah, pendidikan mewah buat anak, kehidupan mewah yang hari ini belum. Teman-teman tinggal cari orang dengan level impian yang sama, habis itu perjanjian dulu sama dia. Apapun yang kita kerjain harus bahagia. Kalau happy-nya nggak ada, yang ada malah stres, cari bisnis lain, cari project lain, cari kerjaan lain. Janjian itu aja dulu, nanti ada jalan. Gitu. Udahlah. Itu sesuatu yang mutlak terjadi. Makanya memang itu kebutuhan dasar kita ya, nggak bisa dipungkirin teman-teman. Anda nggak akan bisa melesat tinggi luar biasa kalau misalnya punya bahan bakar yang minim gitu, nggak bisa. Perlu cukup bahan bakarnya, dan bahan bakar bahagia itu adalah yang paling utama. Syukur itu yang paling utama yang akan terus membuat kita bisa bertahan jangka panjang banget tanpa batas gitu. Kalau kata Kapten Amerika itu kan, I can do this all day long gitu. Mau sampai kapan aja, ayo gue ladenin gitu. Kenapa? Karena ya tadi gitu kan, tenaganya cukup, happy, excited gitu kan. Mau ditantang apa juga, hayu, bring it on gitu. Yes, setuju. Jadi ketika kita pun pulang, kita bawa misi kan gitu. Dari bahagia itu keluarlah ide-ide kan gitu ya. Iya. Nah ide-ide itu yang akan kita sampaikan ke rumah kan gitu. Iya. Bahkan nggak usah ngobrol Mas Teguh, kita pulang dengan energi yang happy. Beda, orang rumah juga ngelihat kalau kayaknya beneran yang lagi dia kerjain lah, dukung aja. Jadi gitu ya. Sesimpel itu, sesimpel energi kita yang dipancarkan dengan positif di rumah gitu. Tapi kalau teman-teman pulang dengan energi ngeluh, energi bos gue nggak bener nih, teman gue goblok nih, semuanya gitu, nyampe ke rumah, bayangin kan pasangan Anda kayak, betul. lu nggak pengen ganti kerjaan apa kan, jadi gitu. Udahlah sih, udahan aja, gue juga nggak pengen banget duitnya, yang penting lu bahagia. Ujungnya gitu kok teman-teman.
Lah kalau bahagia terjadi di depan mereka nggak akan komplain. Dan yang menarik ini narik rezeki. Nah, jadi gulungannya begitu. Game plan-nya gitu. Siap. Ya. Betul. Ini materi kalau aku bilang ya true story kita. Ya kan, Iya, story kita dan ya memang inilah yang kita jalanin. Inilah yang Iya. awal kita dari Dan kita dapat tahu belakangan loh teman-teman ya. Jadi ketika diwawancara sama satu channel YouTube gede waktu itu ya sama Ngaji Rosso di studionya Mas Angga di lantai 4 di Purwokerto ya. Itu Ngaji Rosso ngundang saya sebagai narasumber, Mas Angga sebagai narasumber, dan ada satu narasumber lain namanya Gus Banan. Gus Banan ini udah banyak banget pengalamannya kemana-mana, dan di dalam sesi wawancara dia kita nonton live nih ya, langsung nih ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama tim Ngaji Rosso itu. Dan dalam beberapa pertanyaan itu, beberapa hal kita lakuin dengan benar ternyata, tapi kita nggak tahu. Jadi gue sama Sangga tuh kayak anak kecil gitu. Tuh kan Mas, bener ternyata gitu. Ternyata kita lakuin bener gitu. Selama ini kita pikir kita salah dan berbeda, tetapi enggak lah, karena happy lakuin terus. Ternyata memang itu yang seharusnya dilakuin. Gitu. Yang namanya belanja pangkal kaya, yang namanya boros pangkal uang, datang lagi malah jadi bahagia gitu ya. Yang namanya gembira itu narik rezeki gitu-gitu. Selama ini kita ngelakuin itu. betul. Gitu. Makanya kita di titik ini hari ini bener udah Mas. Lanjutin udah. Jadi gue sama Sangga tuh kayak Lanjutin ngatain orangnya. gitu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi selama teman-teman bahagia, lakuin gitu ya. Selama teman-teman nggak yang melanggar norma yang luar biasa parah gitu, atau menyakiti orang lain, atau merugikan sesama. Menurut saya ambillah kesempatan apapun kalau teman-teman rasa kesempatan itu mendatangkan rasa bahagia gitu. Yes ya. Dan aku nggak sadar ternyata ini bisa kita ceritain ke teman-teman. Ternyata kehidupan kita bisa kita ceritain ke teman-teman loh. Ternyata kan gitu ya kan. Banyak. Alhamdulillah lah ya. Jadi mudah-mudahan ada inspirasi buat teman-teman ya. Karena tadi saya bilang bisa jadi teman-teman puncak kesuksesan teman-teman berawal dari circle teman-teman yang sekarang teman-teman jalanin, yang bahagia tadi. Dipilih dengan sengaja. Lu mau pilih-pilih teman-teman bodo amat, emang iya apa gitu. Kalau urusan kebahagiaan saya milih-milih. Betul. Gitu. Daripada teman-temannya toksik, ada nggak teman-temannya toksik? Tinggalin. Yes. Oke, sip. Itu aja mungkin Mas Ali ya. Yes, thank you Mas Teguh, thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. Ini asik ya. Ditunggu komentarnya atau pertanyaan lanjutannya. Nanti kita ngobrol lagi di video-video selanjutnya. Oke, salam bahagia, salam kedamaian. See you and bye-bye sampai goyang. See you.